Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anha. Qalat, beliau menceritakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri, muttafaqun alaih. Tidak ada salat sunnah yang lebih diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi salat sunnah bentuknya 2 rakaat ketika fajar, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Baik, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membuka beberapa keterangan ulama berkaitan dengan fikih qobliyah subuh. Berkaitan dengan penamaan, istilah qobliyah subuh disebut juga dengan sunnatul fajri atau raka'atul fajri atau sunnah fajar. Dan ada 2 salat yang menggunakan kata fajar. Yang pertama adalah salat qobliyah subuh, dan yang kedua salat subuh itu sendiri. Karena itu dalam memahaminya kita perlu melihat pada konteks dari dalil tersebut. Kalau kemudian dalilnya mengarahkan kepada salat wajib, maka kita maknai salat fajar di situ adalah salat subuh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir, yaitu di waktu apa? Zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu tengah malam. Wa qur'anal fajr, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Dan yang dimaksud Quran di waktu fajar adalah salat fajar, dan itulah salat subuh. Salat subuh disebut sebagai salat fajar karena salat ini dilakukan ketika fajar sudah terbit. Kemudian nama yang kedua dari salat subuh, dari salat fajar adalah penyebutan untuk salat qobliyah fajar atau salat qobliyah subuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga ada 2 salat yang menggunakan nama salatul fajar. Yang pertama salat qobliyah subuh, dan yang kedua adalah salat subuhnya itu sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan hukumnya. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa qobliyah subuh adalah salat rawatib yang paling ditekankan. Salat rawatib yang paling muakkad. Dan ini merupakan kesepakatan ulama 4 mazhab. Alasannya, yang pertama, salat ini paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat ini nilai pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang tadi kita baca, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Qobliyah subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Kemudian alasan yang ketiga, 2 salat ini dikerjakan secara ringan. Sehingga dia adalah salat sunnah yang ringan tapi nilai pahalanya besar. Menunjukkan bahwasanya 2 rakaat ini adalah salat yang statusnya sebagai salat sunnah yang paling muakkad. Kemudian berkaitan dengan tata cara qobliyah subuh. Qobliyah subuh dikerjakan dengan ringan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu', juga keterangan
Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Dan di antara dalilnya adalah keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengerjakan salat qabliyah subuh, beliau kerjakan dengan ringan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atail fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh jika beliau sudah mendengarkan adzan dan beliau mengerjakannya dengan ringan. Ada dua hadis yang disebutkan di sini. Pertama, hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan qabliyah subuh beliau kerjakan dengan ringan. Dan juga hadis Aisyah juga beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qabliyah subuh setelah mendengarkan adzan dan beliau kerjakan dengan ringan. Dan dua-duanya hadis yang sahih, yang satu riwayat Bukhari Muslim dan yang satunya riwayat Muslim. Sampai ada seorang ulama yaitu Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, diceritakan annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min ar-rak'ataini yuksiru fihi marruku' was sujud. Ada orang yang dilihat oleh Sa'id Ibnul Musayyib, dia salat lebih dari 2 rakaat, memperbanyak rukuk dan sujud. Salam, salat lagi, salam, salat lagi. Dia kerjakan itu sebelum subuh. Kemudian fanahahu, akhirnya orang itu dilarang oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Dan Sa'id Ibnul Musayyib ini sayyidut tabi'in, pemukanya para tabi'in. Dilarang oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Faqala, maka orang ini mengatakan kepada Sa'id, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'alas shalah." Wahai Abu Muhammad, apakah saya akan disiksa oleh Allah padahal saya mengerjakan salat? Qala, kata Sa'id Ibnul Musayyib, "La, walakin yu'adzibukallahu 'ala khilafi sunnah." Tidak, Allah tidak menghukummu karena salat, tapi Allah akan menghukummu karena kau sengaja menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnahnya cukup 2 rakaat saja, namun orang ini mengerjakan lebih dari 2 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Liyablugha syahidukum ghaibakum." Hendaknya yang hadir saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaknya yang hadir saat ini sampaikan kepada yang tidak hadir. "Alla salata ba'da subhi illa rak'atain." Jangan salat setelah subuh kecuali 2 rakaat. Sehingga ketika sudah masuk waktu fajar, maka salat sunnahnya cukup 2 rakaat. Artinya untuk salat mutlak tidak ada di situ. Maka orang masuk masjid setelah masuk waktu subuh boleh mengerjakan salat tahiyatul masjid, lalu salat qabliyah subuh, dan tidak ada salat mutlak. Tidak dianjurkan memperbanyak salat antara adzan subuh sampai salat subuh. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Sehingga salat qabliyah subuh dikerjakan dengan ringan, dan pada waktu itu tidak dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah mutlak, sehingga cukup kerjakan 2 rakaat qabliyah subuh dan boleh ditambahi dengan salat yang punya sebab seperti salat tahiyatul masjid atau mungkin salat ba'diyah wudu.
Biasanya waktu antara adzan dan iqamah ketika subuh itu paling panjang. Terus dimanfaatkan untuk apa? Kalau tidak boleh kita gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah. Padahal qabliyah subuh cuma ringan. Maka bisa Anda manfaatkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak dianjurkan memperbanyak sholat sunnah antara adzan subuh sampai sholat subuh. Berikutnya mengenai bacaannya. Qabliyah subuh memiliki bacaan khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua versi riwayat mengenai bacaan qabliyah subuh. Versi yang pertama, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua membaca Qul wallahu ahad. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat qabliyah subuh beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian versi yang kedua, rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 yang bunyinya Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila an-nabiyyina min qablina. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila an-nabiyyin. Katakanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan juga beriman kepada yang diturunkan kepada kami serta yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kami. Dan ini ada di surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian yang kedua, di rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran ayat 52. Yaitu kalimatnya ta'alau ila kalimatin, atau ayat 64, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ada di surat Ali Imran ayat 64. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Coba kita ulang ya. Versi yang pertama, rakaat yang pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Versi yang kedua, rakaat pertama baca Al-Baqarah 136. Rakaat yang kedua Ali Imran 64. Dan hanya satu ayat saja. Dan hanya satu ayat saja. Sehingga di rakaat pertama membaca satu ayat, di rakaat yang kedua membaca satu ayat. Baik. Selanjutnya catatan yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga atau keempat? Kita tadi sudah membuat beberapa catatan ya tentang qabliyah subuh. Catatan yang pertama berkaitan dengan nama. Bahwa tentang nama salatul fajri itu berlaku pada dua salat. Salat sunnah subuh dan salat subuh itu sendiri. Catatan yang kedua berkaitan dengan keutamaannya. Ulama sepakat qabliyah subuh adalah salat sunnah yang paling afdal, yang paling muakkad, berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan para ulama menjelaskan keterangan tambahan kenapa qabliyah subuh merupakan salat sunnah yang paling muakkad. Ada 3 alasan. Satu apa? Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sangat perhatian dengan yang namanya qabliyah subuh. Yang kedua, nilai pahalanya yang besar, lebih baik daripada dunia seisinya. Yang ketiga, dikerjakan secara ringan. Amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Menunjukkan kalau itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian catatan yang ketiga, berkaitan dengan cara pelaksanaan. Salat qabliyah subuh dikerjakan dengan ringan. Dan pada waktu itu tidak boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah SAW ketika mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh, yukhaffifuhuma, beliau buat ringan. Sementara hadis yang melarang adanya salat mutlak di waktu antara adzan dan iqamah ketika subuh adalah hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Liyablugha syahidukum ghaibakum alla salata fi hadzal waqt illa rak'atain. Agar yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir, jangan salat di waktu ini kecuali 2 rakaat saja. Catatan yang keempat berkaitan dengan masalah bacaan. Ada 2 versi bacaan untuk qabliyah subuh. Versi yang pertama membaca surat ayat yang rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Versi yang kedua, rakaat pertama membaca Al-Baqarah 136, rakaat kedua membaca Ali Imran 64 dan hanya 1 ayat saja. Dah? Catatan yang kelima. Mengenai hukum tidur sesaat setelah qabliyah subuh sebelum iqamah. Tidur sesaat setelah mengerjakan qabliyah subuh sebelum iqamah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tidur sesaat setelah mengerjakan qabliyah subuh sebelum iqamah. Pendapat pertama mengatakan dianjurkan untuk tidur sesaat setelah mengerjakan qabliyah subuh. Dan ini merupakan madhab Syafi'iyah dan pendapat Hambali serta pendapat beberapa para ulama salaf. Dalilnya adalah keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajri iltaja'a ala shikkihil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh, maka beliau rebahan dengan tidur ke arah kanan. Rebahan sisi kanan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sehingga dari hadis ini ulama menganjurkan bagi mereka yang sudah selesai qabliyah subuh untuk rebahan terlebih dahulu, miring ke kanan. Tapi enggak sampai merem, cuman rebahan saja. Juga keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fadzakarat salatal lail thumma qala fa idza sakatal muadzinu min salatil fajri wa tabayyana lahul fajru qama faraq'a rak'ataini khafifatain thumma ittaja'a ala shikkihil aiman. Ketika sudah terbit fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat yang ringan, lalu beliau tidur miring ke arah kanan. Hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah, sampai datang muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dianjurkan untuk melaksanakan atau untuk tidur miring ke arah kanan ketika selesai qabliyah subuh.
Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, pendapat Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan bahkan ini merupakan pendapat jumhur ulama, serta yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidur miring ke arah kanan itu adalah sebelum subuh, bukan setelah adzan subuh. Sehingga kebiasaan Rasulullah SAW selesai tahajud, beliau itu tiduran dulu sampai datang waktu salat subuh. Kemudian beliau mengerjakan qobliyah subuh, lalu berangkat ke masjid, kemudian iqamah. Sehingga makna dari hadis Nabi SAW tiduran miring ke kanan ketika subuh itu dilakukan setelah Rasulullah atau sebelum Rasulullah SAW melaksanakan qobliyah subuh. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Nah, dan wallahu ta'ala alam, kalau kita lihat dari redaksi hadis, memang ada dua riwayat dalam masalah ini, dan dua-duanya sahih, sama-sama riwayat Muslim. Namun yang lebih sharih, yang lebih tegas adalah keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan Nabi SAW selesai salat subuh atau selesai salat qobliyah subuh ringan, beliau berbaring ke arah kanan. Sehingga insyaallah ini yang lebih kuat, dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayat. Namun ini hanya berlaku bagi mereka yang salat qobliyah subuh di rumah. Kalau di masjid jangan kayak gini ya. Sehingga kalau dia di masjid lalu qobliyah subuh, ya tetap siaga untuk salat wajib dan tidak tiduran. Coba bayangin, qobliyah subuh, habis qobliyah subuh terus rebahan semua. Apa kira-kira suasana di masjid? Sehingga suasana anjuran ini hanya berlaku bagi mereka yang sholat qobliyah subuh di mana? Di rumah. Taib. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di catatan yang keenam, disyariatkan untuk mengqadha qobliyah subuh bagi orang yang ketinggalan melaksanakan qobliyah subuh sehingga dia tidak sempat melakukannya, dan waktu qadanya ada di dua tempat. Yang pertama, bisa dikerjakan di waktu duha, dan ini berdasarkan perintah Nabi SAW. Beliau menyebutkan, barang siapa yang belum melaksanakan salat qobliyah subuh, falyusalliha ba'da ma tatlu asy-syamsu, maka kerjakanlah salat setelah terbit matahari. Maksudnya di waktu duha. Maka qadha salat qobliyah subuh di waktu duha itu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah berdasarkan sabda Nabi SAW. Waktu yang kedua adalah tepat setelah salam salat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kebiasaan beliau menghadap ke arah makmum. Lalu beliau melihat ada seorang sahabat yang melaksanakan salat qobliyah subuh qadha, karena sebelumnya beliau tidak sempat. Dan Rasulullah SAW mendiamkannya, tidak menegurnya. Sehingga ini menjadi dalil bahwa bagi mereka yang belum sempat qobliyah subuh bisa diqadha setelah salam salat subuh. Nah, status dalil yang kedua ini adalah sunnah takririyah. Statusnya sunnah persetujuan Nabi SAW. Dan kalau ditimbang antara sunnah qauliyah dengan sunnah takririyah, mana yang lebih tinggi derajatnya? Sunnah qauliyah lebih tinggi. Meskipun dua-duanya bisa jadi dalil.
Karena itu, andaikan dua hal ini saling berbenturan, maka yang dikuatkan adalah sunnah qauliyah. Kalau beliau bersabda sesuatu, lalu ada sahabat yang praktek menyalahi sabda itu dan didiamkan oleh Nabi SAW, sehingga kejadiannya berbenturan, maka yang dikuatkan adalah sunnah qauliyah. Sebab qauliyah inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah menjamin Nabi SAW bahwa apapun yang beliau ucapkan itu keluar dari atau datang dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya berkaitan dengan waktu antara azan dan iqamah ketika subuh. Secara umum di masyarakat kita ini waktu yang paling panjang. Dan itu juga yang digunakan dalam beberapa masjid di Timur Tengah, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga dibandingkan dengan salat-salat wajib yang lain, rentang iqamah salat subuh itu paling panjang. Dan insya Allah ini hal yang bagus, karena tujuan memberikan rentang yang panjang di situ adalah yang pertama, memberikan toleransi bagi kaum muslimin, sebab mereka dalam posisi baru bangun tidur. Dan persiapan untuk sholat antara mereka yang sudah seger dengan yang baru bangun tidur, butuh waktu lebih lama yang mana? Yang bangun tidur. Ngolet dulu, habis ngolet angop, ya. Berangop, masuk toilet, bengong dulu, ya. Habis bengong, baru buang air kecil. Habis itu bengong lagi, ya. Terlalu banyak orang yang bengong di toilet ketika bangun tidur. Betul kayak gitu, ya. Bahkan sampai lama bengong, merem. Di atas WC itu bisa merem ketika bangun tidur. Maka perlu diberikan toleransi waktu yang paling panjang. Sebab persiapan orang ketika mau sholat, ketika habis bangun tidur itu lebih lama, butuh waktu lebih lama. Baik, berbeda dalam posisi ketika kita seger, waktu asar, waktu duhur, apalagi maghrib dan isya. Umumnya dalam situasi seperti ini, orang dalam kondisi tidak sedang tidur, siaga untuk beraktivitas. Maka persiapannya jadi lebih pendek. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi orang untuk melaksanakan qobliyah subuh. Karena ini termasuk sholat yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Dan bahkan tadi kita sebutkan, ulama sepakat ini adalah sholat sunnah yang paling ditekankan dibandingkan yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita ketinggalan untuk melaksanakannya. Kalaupun tidak sempat, maka perjuangkan untuk bisa diqadha, baik ketika waktu duha maupun setelah salam sholat subuh. Kecuali dalam satu situasi ketika salam sholat subuh kok ini cukup membahayakan. Misalnya, kalau saya setelah ini langsung sholat, bisa jadi nanti ditegur oleh takmir. Udah ditegur takmir, dianggap penganut aliran sesat, mungkin dicurigai penganut zaitun. Karena mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Maka dalam situasi seperti ini, sebaiknya Anda tunggu edukasi ini sampai ke mereka, baru nanti bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan qobliyah subuh. Baik, untuk hadis berikutnya, insyaallah yang akan kita baca adalah hadis tentang keutamaan menjaga salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat, di mana nilai pahalanya adalah akan dibangunkan rumah di surga. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan? Nah. Baik. Apakah boleh salat qobliyah subuh
niatnya digabungkan dengan beberapa salat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid, ba'diyah wudu, antara adzan dan iqamah dan seterusnya. Seperti ini yang dimaksud oleh para ulama dengan tadakhulun niyah, menggabungkan antara satu niat dengan niat yang lain. Jadi begini jamaah, amal itu tidak bisa digabungkan, tapi yang digabungkan adalah niat dalam beramal. Makanya qobliyah subuh dengan subuh nggak bisa digabungkan. Pak, boleh nggak Pak, saya sholat 2 rakaat, niatnya qobliyah subuh sekaligus sholat subuh? Kan itu caranya sama, sama-sama 2 rakaat, kemudian cara sholatnya juga sama, sehingga saya tidak ganggu sholat yang lain. Ya jawabannya nggak boleh, karena dalam hal ini tidak bisa digabungkan amalannya. Dan nanti qobliyah subuhnya jadi nggak ada. Kalau kemudian ini bisa digabungkan, maka semua sholat qobliyah jadi nggak ada. Sehingga qobliyah subuh harus ada sendiri, sholat subuh harus ada sendiri, nggak boleh digabungkan. Baik. Berbeda dengan sholat sunnah yang dia tidak ditetapkan tata caranya, seperti tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Beliau hanya sampaikan jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti sholat 2 rakaat yang seperti apa? Terserah, yang penting pokoknya sholat 2 rakaat. Maka mau digabung dengan qobliyah subuh silahkan, mau digabung dengan sholat antara adzan dan iqamah juga silahkan. Karena kalimatnya yang penting sholat 2 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang antara adzan dan iqamah, ma bainal adzanaini salatun. Antara 2 adzan ada sholat sunnah. Antara 2 adzan selalu ada sholat sunnah. Dan yang dimaksud antara 2 adzan adalah antara adzan dan iqamah. Sholat ini yang disebut oleh para ulama dengan sholat yang laisa maqsudan lidzatihi. Laisa maqsudan lidzatiha. Sholat yang tidak harus ada wujud fisik khusus. Nah, sholat yang tidak harus ada wujud fisik khusus, ini niatnya bisa digabungkan dengan sholat-sholat yang lain. Tapi kalau sholat itu harus ada wujud fisik khusus, maqsudan lidzatiha, harus ada wujud fisik khusus, maka tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Contohnya sholat subuh dengan qobliyah subuh digabungin itu tidak bisa. Dipahami ya? Sehingga sholat qobliyah subuh ini yang utama. Karena apa? Maqsudan lidzatiha. Harus ada wujud khususnya. Maka untuk sholat sunnah yang lain bisa gabung ke sini. Tahiyatul masjid antara adzan dan iqamah, setelah wudu, niatnya bisa digabungkan ke sini. Sehingga wujud khusus ini bisa dibarengi dengan niat sholat-sholat sunnah yang lain. Insya Allah yang bersangkutan akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa inna likulli mri'in ma nawa. Yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, dengan waktu yang sangat terbatas, atau kita tidak tahu timer sudah timernya, kita sudah niatnya sepanjang masjid. Maka tiba-tiba kita berharap pasti bisa sholat qobliyah. Tiba-tiba adzan iqamah dipadamkan. Kita belum qobliyah. Maka di tengah-tengah sholat selesai kita berubah niat atau bagaimana? Ini kasus yang cukup sering terjadi ya. Orang masuk masjid, husnudzon kepada muadzin akan menunggu orang yang sholat. Sehingga dalam bayangan dia kayaknya ini masih lama. Akhirnya dia masuk masjid dengan niat tahiyatul masjid. Nah, di tengah-tengah dia sedang mengerjakan tahiyatul masjid, tiba-tiba muncul perasaan, jangan-jangan sebentar lagi iqamah. Sementara saya belum qobliyah subuh. Akhirnya dia ngubah niat. Dia ngubah niat dari tahiyatul masjid diubah ke
qabliyah subuh. Boleh atau tidak? Kaidahnya begini. Mengubah niat, lihat arah perubahannya, bukan awalnya. Lihat arah perubahannya. Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan kaidah. Mengubah niat. Jadi salat ada salat mutlak, ada salat muqayyad, salat muayyan tertentu. Mengubah niat dari salat mutlak ke salat muayyan tidak sah. Mengubah niat dari muayyan ke muayyan tidak sah. Tapi mengubah niat dari muayyan ke mutlak sah. Sehingga perubahan niat yang sah jika menuju ke mutlak. Mutlak itu salat yang tidak ditetapkan waktu dan tempatnya. Boleh dikerjakan kapanpun, dimanapun. Contoh, ada orang sudah salat qabliyah subuh dan salat subuh di masjid. Ya, di waktu duha dia lupa tadi itu sudah qabliyah subuh atau belum. Dan dia ketakutan jangan-jangan tadi belum qabliyah subuh. Akhirnya dia sholat 2 rakaat di waktu duha dengan niat qabliyah subuh. Di tengah sholat dia teringat, kayaknya tadi saya sudah sholat qabliyah subuh. Di tengah sholat. Maka dalam posisi ini langsung dia ngubah niat. Saya ganti dengan sholat mutlak di waktu duha. Nah yang seperti ini sah. Yang seperti ini sah. Ya? Karena mungkin orang ini punya kebiasaan sering telat qabliyah subuh. Nah, suatu ketika pengecualian ini ya, hari keberuntungan dia bisa sholat qabliyah subuh tepat waktu, pas beruntung itu. Karena biasanya nggak pernah, selalu telat masuk masjid mesti sudah qomat. Kalau enggak ketinggalan 1 rakaat, sehingga dia tidak pernah sholat qabliyah subuh. Baik. Nah, dalam posisi ini karena itu rutin, suatu ketika dia sholat qabliyah subuh tepat waktu. Duhanya dia curiga. Jangan-jangan tadi saya belum, karena kebiasaannya belum. Akhirnya dia sholat 2 rakaat dengan niat qabliyah subuh. Di tengah sholat dia teringat, kayaknya tadi sudah. Maka bisa langsung diubah. Dan ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau ada orang yang sholat duha 2 rakaat, terus teringat, iya, tadi saya belum sholat qabliyah subuh. Akhirnya diubah niat. Saya ganti niat qabliyah subuh qadha. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena sholat qabliyah subuh itu muayyan, tertentu. Harus ada wujud fisik tertentu. Maka niatnya harus dimulai dari depan. Tidak boleh pindah di pertengahan. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah? Baik, perpindahan yang boleh tadi gimana? Dari mutlak ke muayyan. Pokoknya kalau menuju muayyan enggak sah. Yang sah itu perpindahan niat menuju mutlak. Wallahu a'lam. Nah. Boleh ya. Bolehkah salat qabliyah subuhnya di rumah terus datang ke masjid salat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Nah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.